Tadi kan kita sempat ngobrol sedikit sama penjaga, kasih tahu kalau kurang lebih udah 20 tahun terbengkalai, Kang. Katanya lukisan itu matanya itu bisa jalan gitu deh, kayak hidup. Saat itu kan udah pernah kesini. Hari ini bagaimana suasananya? Jujur saya nggak nyaman banget. Si Mona itu udah nggak ada duluan deh, Meninggal duluan. dan disusul sama Lisanya. Kalau Lisanya itu malahan meninggalnya bukan sakit ya. Kenapa? Jadi meninggalnya itu menyelesaikan bunuh diri. Ini mandi biar sampean lupa sampai rumah apa yang terjadi di sini. Emang bener banget. Begitu siangnya saya tanya teman saya, lu inget gak bro? Malam kita ngapain? Itu teman saya sama sekali nggak tahu. Nah akhirnya kita sampai ke penginapan teh. Itu di penginapan udah rame tim SAR teh. Ada berita di 2016 orang dua anak hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia, pantengin, nontonin, gak skip-skip channel YouTube kesayangan kalian, Ria Puspita Official. Nah hari ini aku lagi di luar nih, di luar kota. Tempatnya enak banget, dingin banget. Bareng sama teman saya yang selalu rusuh. Ada Kang Nanda. Assalamualaikum Kang Nanda. Waalaikumsalam Teteh. Ada narasumber juga untuk hari ini menceritakan pengalaman pribadinya. Ada siapa, kita kenalan siapa Kang? Boleh disebut namanya? Nama saya Ardi. Ardi, tinggal di mana? Tinggal di Sentul. Tinggal di Sentul. Mau Mama Sentul. Oke, buat sahabat mistis yang mau kayak Mas Ardi, duduk bareng podcast di tempat penelusuran, langsung aja hubungi admin Nanda. Karena nanti kalau kesempatan pas saya lagi penelusuran, kalian oke dengan lokasinya, terus waktunya juga pas, bisa bareng di sini podcast. Kalau ada waktu juga bisa penelusuran bareng. Nah buat kalian yang masih nanyain bagaimana sih caranya buat hubungi ke saya untuk konsultasi penanganan, ngundang Teh Ria ke tempat praktek saya, langsung aja hubungi dua admin saya, ada admin Ririn dan admin Sasi. Nggak usah banyak lagi deh ngomongnya deh, langsung aja ke materi nih ya kan. Hari ini kita mau bahas tempat terbengkalai yang ada di belakang saya ini. Kita ngobrol dulu sama Kang Nanda, baru nanti ke Mas Ardi cerita pengalaman pribadinya. Kang Nanda, Siap Teh. untuk lokasi di belakang, mungkin kalau saya mah baru pertama kali ya datang ke sini. Kang Nanda udah pernah datang ke sini? Udah, pas itu untuk tayangan TV. Oh, di televisi ya. Penjaga tadi kan kita sempat ngobrol sedikit sama penjaga, kasih tahu kalau kurang lebih udah 20 tahun terbengkalai Kang. Dan kebetulan penjaganya ini saat masih aktif di sini, ada yang huni pun sudah di sini, sudah ngejaga, bantu bersih-bersih. Jadi cuma nggak mau ada in frame karena katanya malu kalau ngobrol. Nah, Kang, menurut pengalaman Akang, rumah yang ditinggalkan di belakang kita ini lebih banyak kesorotnya itu hantunya seperti apa dan kejadiannya kayak gimana sih Kang? Sebetulnya sih pada saat itu sih untuk sosok-sosok makhluk gaib di sini lebih dominan wanita. Teh. Wanita, dan juga emang ada lukisan yang mitosnya yang tersebar gitu, katanya itu lukisan Mona Lisa. Mona Lisa yang mana? Pokoknya nama lukisan itu Mona Lisa aja. Bukan yang lukisan Mona Lisa yang di ini Mr. Bean? Bukan. Ada kan yang film Mr. Bean? Bukan. Mona Lisa itu saya hafal itu dulu. Ya, itu lukisan itu. Tapi lukisan itu beda dengan yang lainnya. Kenapa tuh Kang? Katanya lukisan itu matanya itu bisa jalan gitu deh, kayak hidup. Lukisan itu hidup, dan juga ada satu tempat di situ pusatnya. Tapi di dalam villa ini. Masih di dalam villa ini ya. Dan kata penjaga juga bilang Kang, beberapa orang yang lalu lalang di depan villa ini setelah malam, kalau udah maghrib gitu, ada satu orang ngeliat ibu-ibu kayak perempuan, kebetulan dia supir di deket villa sini, dia pikir ini masih aktif. Pas dia datengin ada perempuan, ada ibu-ibu megang lilin, masuklah ke dalam sana, tapi bukan lewat pintu, lewat kaca.
Jadi tembus ke tembus kaca kaca, gitu. betul. Terus kalau orang yang lalu lalang dari atas ke bawah, dia ngelihat pas di depan sini tinggi, besar, hitam. Karena orang itu udah keburu takut, jadi langsung kabur aja. Yeah. Nah penjaganya bilang sebenarnya di sini bukannya yang angker banget, tapi karena sudah ditinggalkan, akhirnya penghuni makhluk astral yang ada di sekitar sini jadi bersemayam juga Betul di sini, banget ya, gitu Kang. betul banget ya. Dan juga emang sempat pada saat yang awal saya syuting di sini ya Teh ya, sempat ada yang kecelakaan kan jalannya ke atas nih ya Teh. Nah ada yang jatuh, yang mengganggunya itu dari sini juga, kayak gitu katanya. Iya, soalnya memang penjaga bilang tadinya nggak serem karena sudah terbengkalai, sudah ditinggalin. Akhirnya ya kita nggak tahu deh itu dari mana-mana pada datang ke sini. Iya betul. Nah penjaganya saya tanya, Bapak masih tinggal di sini? Ya udah enggak. Karena penjaganya ternyata pernah didatengin sama sosok makhluk halus perempuan dan itu bawa anak kecil. Jadi sambil megang anak kecil. Nah bapaknya mau nanya, dia langsung menghilang. Dari situlah bapaknya yakin kalau banyak orang yang pernah ngelihat ya perempuan itu dia. Kalau si perempuan ini. Nah kalau untuk lukisan juga si bapak bilang kalau saya tidak pernah diganggu dengan hal-hal lukisan. Memang kan sudah ada. Tapi kalau orang yang datang ke sini selalu kenotis dengan lukisan itu. Suka pindah-pindah juga. Antar udah ditaruh di kamar misalnya dia keluar lagi. Padahal di sini udah nggak ada sama sekali. Ini harus dinotis ya. Nggak ada lagi yang ngejaga di sini. Maksudnya tidak ada lagi yang bersih-bersih. Jadi bapaknya cuma buka pintu gerbang aja kunci gitu. Nah buat Mas Ardi nih kan orang awam ya. Pertama kali kesini gimana hawanya? Dulu pertama kesini, dulu waktu itu kebetulan waktu itu menjelang maghrib. Oh udah pernah kesini? Pernah kesini waktu itu menjelang maghrib. Waktu itu bawa anak itu umur 2 tahun waktu itu. Anak Mas Ardi umur 2 tahun, oke. Waktu di belakang itu, pas saya bawa ke belakang itu anak tuh teriak, ada tinggi gede, hitam katanya gitu. Saya bilang apaan, pas saya ke belakang itu udah nggak ada. Katanya sih, kata penjaganya emang di sini suka ada genderuwo katanya gitu. Lagian ngapain kesini-sini bawa anak? Kebetulan saya kan suka nyari tempat-tempat juga. Jadi saat itu lagi cari lokasi Cari lah lokasi, gitu. Nah kalau misalnya hari ini, saat itu kan udah pernah kesini. Hari ini bagaimana suasananya? Jujur saya nggak nyaman banget. Saya sekarang udah nggak nyaman banget. Udah kayak, udah kayak pengen. Gelisah lah, ada ya, rasa gimana gitu. Pengen pulang aja udah. Gelisahnya terus nggak enaknya bukan karena saya sama Kang Nanda kan. Takutnya gara-gara lu Kang. Dia gak mau lagi gelisah dia. Atau tempatnya udah dingin. Terus sunyi banget ya Kang. Ya Mas Ardi. Terus yang lalu lalang juga paling 1-2 motor doang yang lewat. Di sini memang ada beberapa juga villa yang sudah terbengkalai. Di depannya juga langsung kayak kebun kayak gitu. Jadi suasananya tuh enak. Sebenarnya tenang. Ya karena dinginnya itu cuma hawa di belakang itu beda. Satu, hari ini kita tepat banget dengan malam Jumat. Terus nanti penelusuran saya maunya tepat juga jam 00.00. Jadi kalau untuk podcast kali ini Mas Ardi, ini masih wayahnya mereka juga on the way untuk jalan-jalan. Ya nanti baru pas penelusuran kita ngalamin deh perkumpulan mereka tuh keluar semua. Nah untuk Kang Nanda. Siap Teh. Mengulik dengan kata Mona Lisa, itu yang pernah Akang tahu itu perempuan usianya berapa ya Kang? Mona Lisa itu masih muda Teh. Oke. Mona Lisa, ada 2. Mona dan Lisa sebenarnya. Yang pada saat itu. Nah, jadi kisahnya itu pada saat itu, di sini ya Teh yang saya tangkap pada saat sebelumnya itu adalah si Mona itu udah gak ada duluan Teh. Meninggal duluan dan disusul sama Lisanya. Kalau Lisanya itu malahan meninggalnya bukan sakit Teh. Kenapa? Jadi meninggalnya itu menyelesaikan bunuh diri. Gantung diri. Iya. Nah jadi emang dia itu sangat dekat sekali si Mona sama Lisa ini. Sangat dekat sekali, maksudnya namanya adik kakak tapi dekat banget lah. Oh mereka bukan kembar ya Kang? Bukan. Nah pada saat kehilangan
si Monanya duluan, habis itu Lisanya ingin cepat menyusul lah bahasanya kayak gitu. Akhirnya kalau menurut Akang yang lebih aktif di sini energinya Ya. si Lisanya atau si Monanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Makanya Iya, aktif. di dalam itu ada tempat yang dulunya itu ditempati sama dua cewek itu, wanita itu. Kita lagi dipantau sebenarnya di bangku di belakang, ya. Kayak lagi ada nonton mereka. Betul. Kita. Cuma perempuan ini yang saya tangkap di belakang, yang saya lihat bukan bajunya bukan baju rapi, tapi ala Tante K, ala kuntilanak. Terus rambutnya dia nggak yang semuanya ketutup gitu, enggak. Muka pucetnya pucetnya kelihatan, tapi di daerah area bibirnya itu kayak ada darah-darah. Betul. Nah ini Miss K, yang Teteh lihat itu Miss K sebelah. Nah si sosok Mona sama Lisa ini malahan dia menggunakan pakaian-pakaian zaman dulu kan. Zaman Belanda yang masih menggunakan gaun dan tapi mukanya itu sangat jelek banget sih. Gitu. Karena sudah diambil sama Corin ya. Ya. Karena kan udah perannya udah beda ya. Dianya sudah ke atas, tapi Corin memerankan memang gini, sahabat mistis, kadang kita suka di modif sama si hantu ini. Iya. Seakan-akan kelihatannya mereka cantik saat kita deketin mukanya hancur. Padahal saat meninggal dia nggak seburuk itu. Iya. Tapi Corin yang mempermainkan itu biar suasananya itu kita takut memang sama mereka. Iya. Karena ngambil energi positif dari badan kita ya Kang. Betul banget ya. Nah Kang, untuk kali ini Mas Ardi punya cerita nih Kang. Iya. Pengalaman pribadinya Mas Ardi. Boleh nggak Mas Ardi sampaikan ke kita mulai dari tahun berapa punya kejadian mistis? Kenapa tuh? Narik nafasnya panjang banget. Oke. Bentar, kayak Kenapa? tadi ada yang bisikin. Saya nggak tahu ini bahasa apa, kata dia what will they. What will they itu saya nggak tahu apa tuh artinya. Tadi barusan ada yang ngebisikin. Oke, nggak apa-apa. Mohon maaf untuk para dedemit, para hantu. Tolong kalau bisa, ini kan lagi di Indonesia. Jangan pada pakai bahasa Inggris. Kesianan kru saya kalau ngartiinnya bahasa Jawa aja 2 hari diartiin. Ya oke, yuk lanjut. Oke Teh, waktu itu tahun 2016 Teh. 2016 waktu itu ceritanya kita mau wisata lah Teh. Ke Pelabuhan Ratu. Oke. Waktu itu berangkat kita satu mobil. Sesampai di Pelabuhan Ratu itu kita biasa Teh, kita nyari penginapan segala macem ya kan. Kebetulan saya sama teman ini bertiga seneng foto-foto Teh. Seneng foto-foto, ketemulah kan ada karang tuh ya, karang langsung madepnya ke laut. Bagus dong ya kan ya, buat foto-foto. Akhirnya sehabis istirahat tuh jam 1 siang kalau nggak salah, jam 1 siang itu kita berangkat ke karang itu Teh, bertiga. Kita jalan lusurin karang. Karang itu sebenarnya nggak ada jalan Teh di karang. Jadi kita tuh ngerayap. Iya. Ngerayap di karang sampai ke ujungnya karang ini ternyata ada tangga Teh. Tangga biasa lah, tangga tuh. Tangga ke bawah. Nah ternyata di bawah tangga ini saya ngeliat ada orang tiduran Kang. Nah. Ada orang tiduran. Ternyata pas saya belok ke kanan, jadi tangganya begini Teh belok. Saya ngeliat ke kanan, nah itu ada goa Teh. Ternyata ada goa di situ. Akhirnya kita bertiga itu, teman saya ini udah ketakutan yang satu. Dia berisik tuh segala macam dah. Udah cabut nih, orang nggak bener, ada orang katanya. Sangat teman saya orang gila di situ. Oke. Ya orang udah cumpang-camping lah, orang camping-camping. Akhirnya kebangun lah nih orang. Akhirnya kebangun marah-marah. Woi lu mau ngapain sini? Kata si yang Orang itu. Oh enggak Pak, kita di sini cuma foto-foto gitu kan. Lu tahu gak di tempat apaan? Nah akhirnya teman saya ini yang satu kabur Teh, lari dia. Yang saya sama teman saya nggak kabur. Akhirnya saya bilang, emang ini tempat apa? Akhirnya disuruh duduk dulu nih. Udah sini duduk dulu. Karena lu udah di sini, sekarang gue jelasin nih, katanya gitu kan. Akhirnya di situ kita ngobrol dulu Teh. Ternyata gua itu pesugihan Teh. Oke. Kalau untuk tempatnya saya nggak bisa. Saya tahu. Saya tahu nggak bisa. lokasinya. Saya tahu lokasinya. Saya pernah bertapa di situ soalnya. Yuk lanjut. Oke. Akhirnya si petapa ini
kita sebut petapa ya teh. Iya. Si petapa ini ngomong, Bang kalau bisa abang ini jangan pergi dulu, gitu. Jangan pergi dulu. Emang kenapa? 1 malam aja di sini sampai azan subuh. Ya saya bilang mau ngapain di sini sampai azan subuh? Kita nggak bawa apa-apa segala macam gitu. Nah teman saya ini nangis teh. Teman saya ini nangis karena ditahan kan sama ini. Udah yuk, katanya gua orangnya pesugihan. Lu mau ngapain sih di sini? Udah lu diem dulu. Sekarang gini bang, kalau misalkan kita pergi konsekuensinya apa buat kita? Saya juga ngotot kan teh. Kita juga nggak mau lah dari jam 1 siang sampai beduk subuh situ ngapain? Sekarang gini bang, konsekuensinya saya udah 4 hari 4 malam di sini, nggak makan, nggak minum teh. Tapi dia ada di gua ada tetesan kan teh, ada tetesan air. Nah dia tuh nadangin pakai aqua kecil bang. Iya. Aqua kecil. Nah dia minumnya dari situ teh. Nah saya cuma minum, saya udah 4 hari 4 malam. Kalau seumpama abang pergi berdua ini, saya balik lagi ke 1 malam. Ngulang lagi ke 1 malam. Oke. Sekarang gini bang, kalau boleh jujur, saya dibilangnya udah apa ya, kecebur lah di situ ya. Sekarang saya udah kecebur bang. Abang coba ceritain dulu sama saya. Oke, saya ngikutin kata abang. Tapi saya mau tahu ini ceritanya apa dulu, saya bilang. Karena emang jujur teh, saya orang ini penasaran. Dalam hal apapun saya penasaran. Akhirnya si petapa ini cerita teh. Dia ini sedang mencari kekayaan. Oke. Sedang mencari kekayaan di situ, akhirnya oke lah kita sanggupin sampai sampai azan maghrib di situ. Tapi teman saya ini kekeh pengen pergi mulu, pengen keluar. Udah ayo pergi, udah jangan. Sekarang gini bang lah, kayaknya kita nggak sanggup sampai subuh di sini karena teman saya pun nangis gitu kan, nggak kuat, saya pun nggak mau gitu kan. Abang gini aja, abang mau pilih pergi atau abang milih mati? Iya. Akhirnya ya udahlah, oke lah kita ikutin gitu kan. Akhirnya kita ikutin, kita ngobrol tuh teh sampai mau masuk maghrib. Kita sampai mau masuk maghrib ya saya emang kebetulan bawa kopi, bawa makan. Akhirnya kita di situ makan ini. Yang si petapa ini mah enggak. Akhirnya pas sebelum maghrib, yang saya bikin anehnya teh, air laut ini kalau misalkan sore itu dia surut. Ini enggak. Ini gua, ini kayak pelataran di bawahnya laut. Jadi air laut ini dia naik teh ke atas. Sampai si mulut gua, akhirnya kita masuk ke dalam. Nah, dalam guanya lah. Udahlah di situ abis maghrib segala macem. Nah, jadi guanya ini masuk ke dalam, dia bercabang gini teh. Dia bercabang gini, saya ke kiri, dia ke kanan. Itu nggak ada penerangan sama sekali. Sama sekali nggak ada penerangan. Nah, sampai kalau nggak salah jam 8 jam 9 tuh teh. Jam 8.09 si petapa ini nyamperin saya teh. Nyamperin saya, dia bilang, "Bang, abang diem di sini, jangan baca doa apapun. Sekali bismillah pun nggak boleh." Kata dia. Kalau misalkan saya udah ketemu si nyai, nah saya tuh belum tahu teh itu nyai apa. Saya belum tahu sama sekali nyai apa. Akhirnya saya duduk di situ jam 8 jam 9. Yang bikin anehnya tuh teh sekitar jam 11 malam. Akhirnya saya mutusin dulu sama teman saya nih tidur. Udah tidur aja lah, udah nggak usah bikin pusing segala macam. Saya emang rungsing teh sama teman saya. Udah nangis segala macam, udah rungsing lah. Jam 8 jam 9 malam kita mutusin tidurnya tidur ayam teh, namanya kita takut ya kan. Jam 11 malam itu si petapa itu nyamperin lagi teh. "Bang, ini ada lilin 1 aja." Akhirnya kita dikasih lilin 1, di ujungnya tuh dia bikin ini. Dia banyak lilin, dibikin kayak bukan segitiga. Bukan segitiga, kayak bintang. Oh, bintang Daud. Nah, kayak gitu. Otomatis kan jaraknya dia kan jauh teh sama saya, tapi kita masih bisa lihat karena ada penerangan si lilin dari dia teh. Sekitar jam 1 malam, saya nggak dengar suara delman teh. Ketepuk kayak. Sama suara kayak kinceringan apa? Iya. Si kuda, lonceng. Di situ teh saya ngelihat kayak ada petir, kayak pecutan petir, tar. Dari situ tuh ngeblank putih semua teh si gua, terang banget. Tiba-tiba ada cewek itu, mungkin itu nyai yang dibilangin, mungkin ya. Abis ketemu si nyai ini, saya nggak tahu tuh dia ngobrol apa segala macem.
Obrolan apa kamu nggak tahu lah gitu ya? Saya nggak tahu karena jarak saya jauh teh. Cuman pas di jam 3 malam itu dia hubungan badan. Dia hubungan badan. Kamu ngelihat? Ngelihat. Wah. Itu ngelihat Sangat bener-bener jelas. fantastis. Tapi yang saya lihat teh bukan manusia dengan manusia teh. Terus? Manusia dengan ular. Oh, oke. Ya. Itu yang saya lihat. Jadi kalau manusia dengan manusia kita tahu lah ya seperti apa. Ini manusia, ini ularnya begini teh Melilit. Itu kalau badannya itu kalau kita tangkap gini tuh nggak dapat, Kang. Ya. Nggak dapat, Kang. Nah dari si abis berhubungan badan itu teh yang saya lihat benar-benar jelas itu dari sisiknya itu emas tuh turun teh, pelentang turun. Nah si petapa ini teh itu dia ngumpulin di kayak ada apa? Kain. Guci. Guci. Kayak dikumpulin sama di guci. Udah abis ritual itu si Nyai ini pergi teh. Nyai pergi. Nah si petapa ini nyamperin ke saya lagi teh. Saya penasaran tadi gitu. Ya. Bang, abang ini pas berhubungan badan ini ngerasa seperti apa bang? Punten maaf saya nanya, saya bilang. Saya penasaran. Soalnya yang saya lihat abang ini sama ular. Ularnya ini bebelit. Saya sama orang dengan orang bang. Yang saya rasakan. Ya. Saya rasakan. Apakah itu emang salah satu proses persyaratan? Iya itu salah satu proses persyaratan. Abang boleh lihat saya dapat emas. Emasnya itu kayak bola ada bola tuh kan kalau ada kulitnya ya. Ya. Nah ya segede-gede gitu tuh di guci. Sampailah saya mau ke subuh di situ. Karena emang proses kenapa cepat karena di situ saya tidur teh. Sama teman saya proses tidur cuman di jam 1 malam dan jam 3 malam sampai ke subuh. Di subuh itu akhirnya kita memutuskan pulang dan diizinkan kan. Begitu kita mau pulang teh di tangga datang bawa bapak si kakek-kakek ini. Kita bisa sebut kuncen. Kita bisa sebut kuncen. Nah kuncennya ini ngeliat kita tuh kaget teh. Ngapain nih beratnya? Lu ngapain di sini? Nah akhirnya si abang ini dipanggil, abang ini ngejelasin teh bahwa kita begini gini. Nah di situ saya sama teman saya disuruh mandi teh. Di situ kita disiapin sumur, suruh mandi. Tapi saya nggak mandi teh. Yang mandi temanmu? Jadi pas saya mandi saya ngejebur ke belakang. Begitu saya tanya, emang mandinya buat apa ini? Aki, saya bilang. Ini mandi biar sampean lupa sampai rumah apa yang terjadi di sini. Nah emang bener teh, emang bener banget. Begitu siangnya saya tanya teman saya, lu inget gak bro? Malam kita ngapain? Itu teman saya sama sekali nggak tahu. Sama sekali ngeblank. Nah akhirnya kita sampai ke penginapan teh. Itu di penginapan udah rame tim SAR teh. Ada berita di 2016 orang dua anak hilang. Nah itu berita saya teh. Oke. Tim SAR. Karena kenapa tim SAR nyari saya? Yang teman saya ini satu kabur teh. Dia ini khawatir saya tuh malam nggak pulang. Nah itu. Dan anehnya teman saya ini saat ke gua ini dia nggak nemuin gua itu teh. Dan nggak nemuin kamu juga? Nggak nemuin. Goanya nggak ketemu teh. Itu sampai ujung tebing. Udah itu laut. Nggak ada gua sama sekali. Nah udah teh. Akhirnya kita cerita sama tim SAR. Saya di situ nggak cerita tentang pengalaman saya malam. Akhirnya pulanglah saya sampai rumah. Sampai rumah sekitar kalau nggak salah sekitar dari gua sampai rumah itu 10 malam ke 10. Malam ke 10 si abang petapa ini sama kuncin ini ke rumah teh. Kok bisa tahu rumahmu? Saya pas pulang itu dikasih keris teh sama badik. Boleh dilihat ada buat cindera mata teh katanya. Nah ternyata saya tanya dia dapat sinyal dari sini teh. Oh gitu. Coba boleh Akang Mas Ardinya buka. Ini yang menjadi sinyal itu. Kenapa diikat merah? Apa dia ngasihnya begini? Oh dia ngasihnya begini. Iya boleh ditaruh di meja aja nggak apa-apa. Oke, yuk lanjut. Nah dari sini teh dapat sinyalnya katanya dapat sinyal dari sini. Akhirnya saya tanyain, Aki punten, abang punten kesini mau ngapain? Saya bilang.
kata dia, punten ya bang ya, katanya abang kan udah ngikutin proses malam keempat. Ternyata si Nyai minta abang ini ikut proses sampai terakhir. Ya karena udah ada bahasanya begitu. Nambah kecebur lagi saya. Akhirnya ya udah oke, kalau misalkan bapak saya nggak mau teh, almarhum bapak saya nggak mau. Jangan, anak gua mau dibawa kemana? Iya. Enggak dibawa kemana. Tapi ada jaminan nggak kalau anak gua sampai ke Gores, lo abis berdua? Iya pak, saya ngasih saya jaminan anak bapak ini pulang nggak akan kenapa-napa. Akhirnya saya dibawa teh. Saya nggak tahu dibawa kemana awalnya. Ternyata saya dibawa ke rumahnya si abang pelakunya ini. Si petapa ini. Si petapa ini. Akhirnya saya dibawa, saya tanya dulu di jalan, Pak ini kita mau ngapain ya, proses apa lagi ya? Kita mau proses penumbalan anak. Saya bilang, saya harus nyaksiin, maksudnya bapak ini saya nyaksiin, maksudnya numbalin, ngebunuh atau gimana? Saya bilang, kalau untuk ngebunuh saya nggak mau. Saya bilang, apalagi depan mata kepala saya sendiri saya nggak mau. Saya bilang gitu kan. Oh enggak, ada prosesnya. Kita proses gaib katanya. Dari kata-kata proses gaib, saya penasaran akhirnya teh. Proses gaib apa ini saya bilang. Oke, it's okay, saya ikut saya bilang. Akhirnya saya dibawa ke rumahnya. Saya inget teh rumahnya di Bukit Hambalang. Itu rumahnya masih kecil teh, punten rumahnya. Oh, yang kemarin kita jalan ya, Mas Agung ya. Iya. Oke. Itu punten rumahnya masih kecil teh waktu itu. Akhirnya kita duduk diajakin, nyampe lah kita teh, nyampe. Akhirnya kita di situ masih gubuk teh maksudnya istilah. Punten ya Mas, maaf ya bukan yang rendahin ya. Masih gubuk waktu itu rumahnya. Dan anaknya yang mau ditumbalin ini ada teh, depan saya kelawar, keliwir, jalan biasa. Dan istrinya pun ada. Saya bilang ke si bapak si petapanya ini, Pak ini apa istri bapak tahu? Tahu, katanya. Saya direstuin katanya. Itu anak kandung. Anak kandung ya. Umurnya 2 tahun. 2 tahun 3 tahun lah itu anak. Ya ilah masih. Pak ngeliatin juga saya enggak. Cuman saya ngeliat tuh matanya udah beda. Kosong banget, udah kosong banget gitu maksudnya. Udah berubah mungkin ya Kang, karena udah jadi target ya. Nah, sampai akhirnya saya masuk ngobrol tuh teh ngobrol. Nah, di situ ada satu kamar yang udah disiapin teh. Satu kamar udah disiapin, kamar khusus. Nah, di situ ada lobang teh. Ini kan kamarnya di si tengah-tengahnya ini udah disiapin lobang teh. Lobang kecil. Iya. Saya pikir itu buat masukin anaknya. Nggak taunya bukan. Itu buat pala babi. Oke. Dia nyiapin tengah malam itu nyiapin babi dikubur si babi itu dikubur tuh si babinya. Katanya sih buat sesembahan ya. Katanya buat sesembahan. Saya nggak tahu waktu itu. Nah akhirnya masuk jam 2:30-3 malam teh. Saya diajakin ke belakang teh. Di situ saya cuma nontonin doang teh, ngeliat doang. Ternyata di situ dia nyiapin gerbong pisang teh. Gerbong pisang ini kayak tangan. Kecil, sedang. Nah ternyata saya tanya, ini gerbong pisang ini disiapin 4 biji ini untuk apa? Gitu kan. Oh adik nggak usah perlu tahu. Saya perlu tahu dong. Saya perlu tahu karena saya ada di sini. Saya diikutin proses untuk apa saya tidak tahu, saya bilang gitu kan. Akhirnya diceritain ternyata kalau misalkan yang kecil ini anak teh. Ini anak, katanya ini istri, ini saudara, ini musuh. Musuh maksudnya apa? Kalau misalkan kita kesel sama orang, kita bisa itu orang jadi tumbalin. Katanya jual teman, katanya gitu, katanya gitu ya. Dan akhirnya diambil lah gerbong yang paling kecil teh. Nah mungkin di situ yang saya lihat itu, soalnya pas ada ritual itu, saya ngeliat ada selibetan anak kecil yang masuk ke si gerbong pisang. Si gerbong pisang ini masuk nih kayaknya nih, gitu kan. Saya tanya, Pak, saya ngeliat anak kecil yang masuk ke gerbong pisang kecil. Oke, adek kalau misalkan mau tahu, itu sukma dari anak si bapak ini saya ambil ke gerbong pisang. Akhirnya ditebas lah teh si gerbong pisang kecil. Kebelah 2. Saya pikir anak itu langsung mati. Enggak teh. Anak itu nggak mati. Ada prosesnya lagi. Pas saya udah proses gerbong pisang itu, udah gitu aja teh. Udah gitu aja akhirnya di malam saya langsung diizinin pulang tuh. Oke abang pulang dulu segala macem. Oke saya pulang tuh.
Di malam ke-7 saya dijemput lagi. Di Oke. malam ke-7 abis ini ya, Iya. abis apa namanya? Ritual yang itu. Abis ritual yang ini. Malam ke-7 saya dijemput lagi. Pas sampai situ, itu udah ada bendera kuning. Dari Ternyata, prosesnya. ternyata anak ini meninggal. Iya. Saya penasaran di situ, akhirnya saya tanya, kenapa anak ini pas ditebas nggak meninggal? Saya bilang, kenapa nunggu di malam ke-7? Karena prosesnya itu melalui sakit dulu. Anak Oke. ini sakit, malam ke-7 ini meninggal. Iya. Dan akhirnya yang guci yang lempengan Yang emas emas, itu diturunin tadi dari mobil tuh, dimasukin ke kamar khusus, ya kan. Saya pikir ini orang kaya dari emas teh, ternyata enggak. Itu cuma disimpan di lemari, Nah. Kang, di lemari. Dan saya bilang, ini bukannya bisa jual ya? Langsung dia, oh kagak, ini cuma sekedar pancingan katanya. Maksudnya pancingan, nanti adek balik lagi hari ketiga atau malam ke-7. Nah ternyata si bapak ini buka usaha teh. Oh, ada usaha. Apa usahanya? Dia baru teh, Apa usahanya? tukang soto. Oke. Waktu itu tukang soto, saya balik lagi di hari ke-3 apa ke-7. Itu bener-bener laku, laris manis teh. Saya datang ke situ, rame banget. Nah ternyata yang saya pelajari teh, yang saya pelajari pas proses itu, ternyata pesugihan ini nggak langsung keluar uang. Yang Iya. Iya. yang enggak Kan makanya. yang saya tahu itu di cerita-cerita Nah, itu iya, katanya iya. kan kita sugih, Iya. uang keluar. Kan nontonnya TV. Kan makanya ini salah satu bukti ya, sahabat mistis, kalau yang sering banyak bukannya cepet, bukannya instan. Enggak. Kalian nontonnya di TV, bener Iya, nggak? kalau Udah TV ada mah proses cepet. editing. Tapi boleh ditanyakan sama yang pernah ngeliat, kalau nggak percaya gitu. Dari pembersihan sampai kita nyakitin orang, bahkan ya itu tadi pesugihan dan lain-lain. Semua butuh proses yang tidak mudah dan tidak gampang dan tidak cepat. Tuh. Betul banget. Ya, jadi kalau misalnya ada yang masih ngubungin saya, banyak yang masih ngubungin nih Kang Nanda. Sempat saya agak sedikit emosi karena ada satu perempuan di Instagram, dia katanya sakit hati sama seseorang, dia mau ya pokoknya teteh bantuin saya gini-gini, maksa. Kadang saya bilang lu cantik doang, kagak pinter gitu, bego. Satu, lu cantik, lu dendam sama orang ya lu cantikin lagi diri aja gitu. Udah kayak gitu datangnya ke gue, tuh hashtag udah gede banget, mantan dukun santet. Bener nggak? Masih aja datangnya ke saya, udah pengen banget rasanya kita nemuin terus udah gua khotbah di depan dia 7 hari 7 malam. Tapi memang bener, Mas Ardi, apa yang dilihat itu memang butuh proses ya Kang Iya, ya. betul. Berproses. Prosesnya itu bahasanya tuh ada penyiksaan dulu, dia sakit-sakit. Itu termasuk cepat 7 hari. Biasanya itu ada yang 13 hari, ada yang sampai 40 hari. Belum tentu langsung meninggal gitu. Mungkin ya namanya anak kecil tidak kuat. Tapi memang rame pasti usahanya dia. Atau yang namanya sugih, terus apa ya, kayak contoh kalian bilang ya kalau mau kaya ke kandang bubrah aja. Kan cuma bangun rumah. Emang lu pikir beli rumahnya gimana? Bener nggak? Harus kita sebelum kita melakukan kandang bubrah kita harus sudah ada dulu plan itu. Udah ada rumah yang nantinya akan menjadikan satu bukti kalau kita itu memang penganut kandang bubrah. Dan kalian harus tahu kandang bubrah juga tetap ada tumbal. Cuma memang tumbalnya sangat tipis dibandingin tumbal-tumbal yang lain. Tipisnya itu enggak yang semua orang harus ditumbalin. Tapi yang jadi tumbal di kandang bubrah itu istri dan suami. Jadi kalau pelakunya istri berarti nanti suaminya juga akan kena dan dianya juga. Kalau pelakunya si suami, istrinya akan jadi nanti korban tumbalnya dan dia si pelakunya juga akan jadi korban tumbal. Gitu. Mas Ardi, kelanjutan dari itu ngikutin proses sampai selesai atau tidak? Paling ya ikutin sih teh, ikutin sampai dia, saya tahu tuh sampai dia punya rumah gede segala macam. Itu saya nyaksiin. Dari yang rumahnya gubuk sampai Yang gede, istana dah ibaratnya. sampai istana. Dan yang bikin anehnya itu teh, yang dibikin anehnya, dia itu setiap bulan itu rumahnya tuh direnovasi teh. Iya. Itu saya aneh tuh. Ya itu kenapa saya langsung bahas kandang bubrah. Gini Mas Ardi, saya udah bilang dari awal cerita, saya tahu lokasinya. Pernah ke situ.
tahu siasat orang yang datang ke situ gimana gitu Kang. Nah kalau kandang bubrah yang sering orang-orang lihat kan, ya udah bangun rumah, renovasi rumah selesai, udah cuma begitu doang. Sebenarnya di balik itunya banyak prosesnya, cuma saya malas untuk menjelaskan ke banyak orang. Jadi kalau cuma nanya yang paling singkat ya sebenarnya cuma kandang bubrah doang paling enak prosesnya, karena tidak ada ritual yang gimana-gimana beratnya. Boleh Mas Ardi lihat ritualnya dia biasa aja, nggak terlalu berat. Bener. Tapi ya tetap makan korban gitu loh Kang. Jadi Makan semua tumbal kejahatan ya, kayaknya tetap makan tetap makan tumbal. Oke lanjut gimana Mas Ardi? Kalau untuk pesugihannya sih sampai situ ya Teh. Maksudnya sampai saya nyaksiin yang dia kaya banget segala macem dan sampai tiap bulannya dia ngebangun rumah. Iya. Yang pertanyaan sampai saya sekarang Teh ya, itu kok bisa ya Teh dari maksudnya numbalin anak itu kok bisa dia Tega gitu. enggak, bukan tega. Apa? Kita ngambil sukma ini langsung tebas meninggal. Itu yang saya bikin. Oh, Yang oke. bikin aneh tuh yang buat saya tuh. Nggak aneh dong. Ya, kalau yang kita tangkap mungkin sama halnya kayak guna-guna juga ya Teh ya. Iya sama. Cuma kalau emang dia nebas ibaratnya pohon pisang, terus kenapa itu jadi anaknya langsung meninggal? Ingat kalau di cerita-cerita zaman dulu orang penggambaran santet itu bagaimana. Nah kalau kamu bayangin aja kenapa dengan boneka santet, boneka voodoo orang aja bisa langsung kena karena manusia itu kan punya sukma. Sukmanya itu yang dipindahkan ke sini. Untuk apa gunanya? Ya itu penyiksaannya itu dengan cara itu. Karena nggak mungkin kan langsung kita tusuk-tusuk. Betul. Pasti lewat sukmanya itu biar badan kita berasa kayak badan si targetnya ngerasain gitu. Ya kalau bilang kok bisa ya emang ya bisa gitu. Susah juga kita ngejelasin. Iya. Bingung. Intinya- Saya tuh sampai sekarang tuh kayak Bingung aneh ya? aja gitu. Aneh. Bingung, aneh aja gitu maksudnya. Ya segala sesuatunya yang dipindahkan itu memang lewatnya sukma dulu Mas Ardi. Nggak mungkin langsung rohnya. Kalau rohnya ya udah mati. Mati. Ibaratnya Nah gitu. itu ya yang saya pelajari itu Teh. Sukma tanpa ruh itu bakal gila. Ruh tanpa sukma itu mati. Nah itu yang saya pelajarin sampai sekarang tuh. Tapi kok bisa nih anak? Dan jasad tanpa ruh dan sukma Nah, betul. mati. Tuh. Kalau ruh tanpa sukma, jasad ini hanya kehilangan arahnya dia mau kemana. Dia akan menjadi, dibilang gila, kalau dibilang gila itu tanpa sukma memang. Tapi kalau sukma tanpa ruh ya udah ketahuan. Orangnya ini ya mati, ya hidup segar mati tak mau udah mati. Ya. Pokoknya ruh yang paling pertama. Kalau sukma terbelah jadi 7. Jadi kalau misalnya manusia masih diambilnya cuma 1, masih 2, itu tergantung sukmanya sukma apa. Di badan kita banyak. Rasa kasih sayang, kita rasa karena sukma itu rasa di badan. Anugerah Tuhan yang dikirim ke kita itu sangat-sangat sempurna. Jadi kalau nggak ada sukma yang satu masih bisa ada yang lain, cuma pasti kesempurnaan di badan kita udah berkurang. Yang otaknya agak segrek dikit, terus jadilah ODGJ, bahasa begitu-gitu. Nah kalau sekarang kamu udah tahu nih sukma tanpa ruh ya mati. Nah segala sesuatu itu butuh ruh, tapi ruh ini bisa dimainkan. Ruh ini bisa dimainkan, contoh ya yang tadi saya bilang hidup segan mati tak mau, jadi di kasur aja nggak bisa ngapa-ngapain. Ruh dan sukmanya udah dijadiin satu, itu udah diacak-acak. Makanya kalau Mas Ardi bilang kok bisa segala sesuatu, sebenarnya Tuhan bisa. Cuma dapat nggak izin dari Tuhan, berarti kan memang jalan hidupnya si petapa itu diizinkan dulu untuk memperburuk keadaan hidupnya dia. Itu memperburuk bagi saya. Kayak saya dulunya pernah buruk buat saya gitu. Ternyata Tuhan kasih pelajaran itu. Tapi petapa itu masih hidup apa enggak? Masih. Masih hidup. Sampai sekarang masih. Saya Masih belum, jualan? Masih. Oke. Belum lama saya kesana. Seminggu yang lalu. Nah kalau misalnya keris-keris ini nih, itu pernah kamu gunain atau cuma ya udah ditaruh aja gitu? Kalau yang ini, punten ya Teh ya. Kalau yang ini saya pernah saya pakai pengobatan. Gimana maksudnya? Saya kebetulan kan buka rukiah di rumah. Jadi kalau misalkan untuk ilmu putih saya mepet-mepet banget gitu ya. Saya soalnya pernah Teh ya. Saya bilang mepet-mepet banget waktu itu pernah kejadian saya waktu di Cilodong Teh. Jadi itu ngerukiah orang. Punten Teh jadi cerita ya. Jadi ngerukiah orang di Cilodong itu di situ ada keluarga 5 orang kan. 5 orang. Saya ngerukiah ini 1 orang Teh. Rukiahnya pakai bacaan Ratib hadat. oke. Hanya itu aja.
Banyak teh, ratib adat, ratib atos. Yang saya dalamin sih salawat naria. Lanjut. Satu orang teh waktu itu, jadi ceritanya satu orang ini penganut ilmu hitam. Oke. Nah, penganut ilmu hitam. Nah ternyata pas saya lagi ruqyah, ternyata keluarganya semua kesurupan, Kang. Oke. Semuanya kesurupan, itu 4 orang. Jadi ibunya itu yang bikin saya serem itu apa, Kang? Lagi pakai mukena, kan saya suruh sholat tobat ya. Bu, coba punten ibu bapak sholat tobat dulu gitu kan. Lagi pakai mukena atau loncat-loncat kayak pocong. Itu Oke, bener-bener serem banget. Akhirnya dari situ sampai beduk subuh, mau ke subuh bukan beduk subuh, mau subuh itu sampai saya kesel-kesel. Ini kan yang saya obatin ini nggak sembuh-sembuh teh. Nggak sembuh-sembuh sampai dari abis Isya, bayangin aja sampai subuh nggak sembuh-sembuh saya ruqyah. Oke. Sampai saya ditipukin pakai gelas segala macam. Itu sampai saya kasih minum air comberan, itu benar-benar air comberan teh. Saya kayak minum air comberan, diminum. Dia bilang enak nih minum comberan. Akhirnya Besok saya kasih ya Kang. Kasih ya. itu Kasih benar-benar whisky pure sedikit. itu. Itu benar-benar air comberan, saya ambil disolokan, saya ambilin, itu bau banget air comberan. Diminum sama dia enak katanya. Oke. Nah terus ngegunain ini gimana? Pas mau subuh, akhirnya saya waktu itu ikhtiar sholat ya. Saya ada teman orang, ada kru saya waktu itu. Saya sholat, saya sudah ngebukain. Ini tancepin di punggungnya. Oke. Bukan ditancepin ya, bukan ditusuk maksudnya. Baca sholat nari, baca sholat nari 7 kali tiupin. Akhirnya saya gunain, saya tusuk di punggungnya, udah kayak sembuh. Kalau ini belum pernah digunain. Kalau ini pernah teh. Ini sekali waktu itu sama korban saya waktu orang Jakarta. Oh. Kebetulan ada yang dendam teh. Ada yang dendam minta dicelakain lah. Berhubungan saya nggak pernah. Nah. Balik lagi saya waktu itu dapat petunjuk. Suruh gunain badik ini. Tempelin di foto, bakar dupa sama darah. Oke. Darah ayam cemani waktu itu. Kayak ayam cemumun. Akhirnya saya sembor, saya tusuk pakai ini. Nggak lama kemudian 3 hari. Meninggal. Bukan kecelakaan. Oh, kecelakaan. Kecelakaan. Terus masih. Saya sih wallahu alam ya, maksudnya apa mungkin dari ini atau enggak, saya nggak tahu waktu itu. Cuman waktu itu yang saya kerjain hasilnya itu pas hari ketiga. Kalau gimana pendapat Kang Nanda? Nah, sebenarnya kalau pusaka itu kan sebagai alat aja ya. Sebagai alat aja. Mungkin pusaka yang akan pegang ini emang ada manfaatnya, ada gunanya gitu kan. Ada. Makanya saya bilang itu ada dua posisinya. Ya, untuk hal yang positif sama hal yang untuk negatif kan gitu ya. Yang satu buat ngobatin, yang satu buat nyakitin. Kan gitu ya, kan yang benar ya. Tapi emang yang namanya pusaka pasti ada ada suatu efek yang dihasilkan sama pusaka, hal apapun itu pusaka ya. Kecuali pusaka bohongan ataupun apa, itu juga bisa efek juga, yang bohongannya bisa efek kalau kita injek gitu. Kalau misalkan kosongan ya nggak akan fungsi. Nah kalau yang ini ya mungkin emang halnya yang didapat Kang Agdi emang ya udah gunain untuk yang ini untuk pengobatan, yang ini untuk bahasanya punten untuk nyakitin lah, bahasa kayak gitulah ya. Tapi ya namanya kita punya alat kembali lagi ke kitanya. Iya betul. Jadi kalau saya punya saran ke Mas Ardi, maaf nih, apapun yang mau itu bisikan dan lain-lain, kalau untuk nyakitin tutup aja, nggak usah. Karena gini, kalau sahabat mistis pernah ke tempat praktek saya nggak pernah mewujudkan ada begini. Saya selalu ada foto guru-guru saya, ya Habib Hasan, ya Habib Umar, ya itu buat gambaran kalian kalau di rumah saya itu harus nyaman. Nggak boleh ada rasa takut, tapi ada di satu kamar saya malah koleksi saya yang saya ambilin dari pasien-pasien Kang. Kayak contohnya pasien saya itu gila dengan keris sampai akhirnya dia sakit-sakitan dan lain-lain, itu saya bawa pulang, saya ambil, saya izin dengan keluarga saya ambil. Nah itu ada di satu peti, saya bikin peti gitu saya taruh. Cuma bagi saya gini, keris nggak akan pernah berguna kalau nggak ada tangan saya. Jadi ya keris cuma tinggal keris doang udah. Mau itu ada isinya enggak, kalau lu nggak gua keluarin dari peti, ya lu nggak akan ada gunanya apapun gitu. Jadi barang-barang yang ini cukup cerita kemarin. Iya betul. Nah kalau kedepannya coba gunakan naluri, kita punya naluri,
untuk ngobatin pasien di saat memang ini susah banget, berat banget. Tuhan itu punya firman Allah, punya ayat-ayat, punya sholawatan, punya kayak Allah itu kasih kekayaan kita dengan banyak banget ayat. Kita pakai salah satu nggak kena, pasti ada satu bom di dalam ayat itu untuk ngebuang jin, ngebuang ya iblis dan teman-temannya. Jadi kalau misalnya kalian di rumah punya pegangan seperti keris kayak Mas Ardi, dapat dari orang, keluarga atau dari guru. Kalau memang kalian tidak sanggup untuk gunakan, lebih baik kasih hibahkan ke orang yang bisa ngurusin. Karena yang ditakutin gini, mental kita saat sekarang bisa kok gue ngurusinnya, mandiin, kasih wangian, kasih kembang. Kita nggak tahu jiwa kita sanggup menerima atau batinan kita sanggup apa enggak. Nantinya di hayalan kamu, di pikiran kamu sedang menikmati apa yang kamu lakuin, tapi orang lain melihat kamu gila. Itu banyak terjadi, banyak banget ya Kang. Jadi buat Mas Ardi, kalau untuk baik-baik, semoga apa yang kamu lakukan ke orang yang kamu bantu bisa cepat selesai, sembuh, lancar semuanya, rukiah kamu lancar, tidak ada halangan satupun. Terus jangan pernah gunain lagi untuk yang buruk meskipun coba-coba langsung. Oke. Kang Nanda terima kasih, Mas Ardi terima kasih. Buat sahabat mistis, apapun yang kamu lakuin hari ini, ternyata itu efeknya buruk untuk kamu, coba lepas. Sekarang juga saat tahu efek itu buruk. Nah, pengalaman pribadi orang itu kadang ada jadi pelajaran, jadi bumbu, jadi buah untuk kehidupan. Contoh pengalaman Mas Ardi melihat satu ritual yang tidak disengaja, akhirnya dia tahu kalau ada ritual penumbalan yang dengan bagaimana tuh cara-cara dan rancangannya. Itu pernah saya lewatin dulu di saat Tuhan nyentil saya dengan hawa nafsu. Hawa nafsu terlalu tinggi, saya maunya bergelut dengan emosi. Akhirnya tidak jadi apa-apa. Malah sekarang di saat saya mengakui kalau Tuhan itu sangat esa, Tuhan itu sangat kuat, zat paling sempurna yang ada di alam semesta. Saya hijrah, belajar beristiqomah, Allah kasihkan rezeki yang ternyata enaknya sambil tidur enak, melek mata enak, tidur lagi enak. Jadi semua yang halal itu membuat kita tenang dan tentram. Buat sahabat misi semuanya yang mau jadi Mas Ardi, jadi bintang tamu, jangan lupa langsung hubungi admin Anda. Kalau mau pengobatan konsultasi hubungin Ririn dan Sasi. Terima kasih kru, terima kasih Kang Nanda, sama-sama. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih buat sahabat mistis. Jangan lupa habis selesai podcast langsung tonton penelusuran di belakang kita nih, jalan-jalan bareng Kang Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang buruknya yang saya rasakan sekarang, ini bukannya lagi penunggu yang asli ada di kamar. Ini kan kuat ya Kang, tapi saya ngerasa kayak ada gempa bumi tau gak yang goyang-goyang gitu. Iya. Coba untuk pakai media, yang dimana ya lukisan ini mungkin Kang Agdi juga melihatnya udah beda banget ya. Gimana untuk Mas Ardi sendiri? Beda banget. Melihat ini. Aduh, ala gue puyeng banget ini. Tete mau ngelos nih. Tadi sempet masuk ke saya, masuk ke Akang ya, masuk untuk komunikasi. Oh, betul nggak? Gue bilang apa? Itu ada perempuan, sumpah. Allah. Dan Islam sudah aku bilang tanding aku.